Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa sahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, karunia-Nya dan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat dengan mudah melangkahkan atau meringankan langkah kita untuk menuju taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, sebelum kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Yusuf tentang sosok Abu Bakar Umar bin Khattab, tentang aspek hukumnya. Sebelum itu mari kita bacakan umum surat Al-Fatihah terkhusus untuk jamaah sanak famili keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah nanti dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir kita bacakan umum surat Al-Fatihah untuk keluarga kita yang berada di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada rakyat Palestina. Ini juga jelas, tiap mau Ramadan pasti ada pembantaian, itu sudah Masya Allah. Kita baca dulu surat Al-Fatihah, mudah-mudahan yang gugur dalam perjuangan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita simak penyampaian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu kafatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim sallallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajmain. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid, para tokoh, terutama orang tua kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati mereka semuanya dan keimanan dan ketakwaan. Yang kemudian berikutnya kepada Bapak, Ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang kesusahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita wajib untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Terutama seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ilyas, kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Ini hari terakhir bagi Bapak Ibu yang berpuasa besok hari. Ya, tarawih nanti malam, puasanya Senin pagi, Senin ya. Dan bagi Bapak Ibu yang berpuasa hari Selasa, insya Allah Allah juga muliakan.
Yang paling penting jangan berdebat di hari. Ya, yang paling penting harus siap dengan Ramadannya. Ya, ini debat, jangan berdebat dengan sesuatu yang furu'iyah, tapi kita harus berdebat yang esensial ya. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengatakan kita untuk hidup lebih mulia, hidup lebih baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya ingin mengajak sebentar kita kembali kepada masa Umar bin Khattab. Bila membayangkan masa Umar bin Khattab, maka bayangan yang harus muncul dalam benak kita adalah kondisi Islam sudah mulai meluas. Kalau sudah mulai meluas, ada satu masalah pastinya. Masalah yang terbesar adalah tentang hukum Islam yang bisa ditafsirkan bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu membayangkan Umar bin Khattab pada masa itu, jangan membayangkan seperti sekarang, ya. Kalau pada masa Abu Bakar Siddiq sibuk dengan urusan murtadin, maka pada masa Umar bin Khattab dia sibuk dengan urusan meluasnya Islam. Tapi beginilah Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan pemimpin yang siap dengan perubahan besar, perluasan wilayah dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu ada seorang dalam sebuah buku ensiklopedia Inggris dinyatakan Umar adalah seorang yang sangat bijaksana, cerdas, jauh pandangannya. Beliau telah mempersembahkan hikmat yang agung dan untuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah pengejuantahan dari apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau adalah pengejuantahan dari apa yang diinginkan Rasulullah SAW terletak pada diri Umar bin Khattab. Ya, pada hari ini saya akan bicara tentang maqasidus syariah yang dimunculkan oleh Umar bin Khattab. Sebenarnya ini lebih cocok yang bahas ini adalah Pak Kamil. Maqasidus syariah artinya adalah maksud tujuan daripada syariah. Jadi Bapak Ibu kalau dengar ayat innamal khamru wal maisir, la taqrabuz zina, itu namanya dalil hukum. Nah, kalau kata orang haji nggak itu haram, itu adalah produk hukum. Nah, itu namanya dalil hukum dari di Al-Quran dan hadis. Produk hukum ada di dalam fikih. Nah, untuk sampai kepada produk hukum itu melalui sebuah tahapan lagi, yaitu adalah tahapan usul fikih. Jadi produk dalil hukum sebelum sampai ke sebuah produk hukum, dia harus muncul namanya usul fikih. Ya, untuk sampai ke sebuah produk hukum. Misalnya, aqimus shalah. Apa hukumnya sholat? Adalah al-ijab. Itu baru usul fikihnya. Tapi untuk sampai ke produk hukumnya, dia menjadi wajib. Nah, jadi di usul fikihnya ijab, di sini wajib. Nah, jadi maqasidus syariah dalam Islam itu ada 5. Jadi semua hukum Islam harus berorientasi kepada 5 ini. Sudah dibuat koridornya oleh ulama-ulama kita. Ya, apa koridornya itu? Yang pertama adalah hifzun nafs. Yang pertama adalah menjaga jiwa. Jadi tidak ada boleh produk hukum yang merusak jiwa. Ya. Jadi esensi dari sebuah hukum adalah yang tentunya membawa kepada kemaslahatan jiwa. Nah, contoh, kenapa kita tidak boleh membunuh? Itulah untuk menjaga jiwa. Ada ayat dalam Al-Quran, ada dalilnya, ada produknya, ya. Jadi itu menjaga jiwa. Hifzul nafs. Yang kedua, hifzul akal. Contohnya, Allah melarang kita untuk minum khamar. Kenapa? Akhirnya hukumnya nggak boleh sholat ketika mabuk. Nah, itu ada namanya usul fikihnya. Jadi pertama adalah nafas, yang kedua akal. Ya. Yang ketiga adalah nakal, nafas, akal, lalu ada nasl, keturunan. Ya, nggak boleh berzina. Kenapa? Akhirnya
keluarlah sebuah produk hukum melarang berzina, ada solusinya. Apa solusinya? Nikah. Jadi kita nggak boleh zina, tapi ada solusi hukumnya, yaitu adalah nikah. Yang sedang diterangkan oleh Pak Ustaz Kamil ya. Seterusnya. Jadi ijul nasal, akal, nasal, satu lagi Bang. Mal, ijul mal. Ijul mal. Dilarang mencuri, tapi punya produk hukum, yaitu adalah zakat dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah hifzuddin, menjaga agama. Semua produk hukum itu melahirkan sebuah untuk pengejawantahan bagaimana kita menjaga agama ini. Ya. Menjaga agama Islam ini supaya tetap besar, mulia dan lain sebagainya. Nah, jadi Umar bin Khattab itu melihat segala sesuatu itu melalui sebuah koridor hukum Islam yang 5 ini. Jadi pertama adalah 5 hukum yang tadi yang dijaga. Hifzun nafsas, hifzun nafsi, hifzud din, hifzul nasal, hifzul nafas, nasal, mal. Kemudian akal dan terakhir adalah agama. Yaitu apa yang mau saya sampaikan? Pada waktu itu Umar bin Khattab bicara tentang bagaimana tentang mualaf. Nah, kalau dalam bagian zakat kita punya satu produk, punya satu golongan yang wajib untuk menerima zakat, yaitu adalah para mualaf. Ya, seperti Surah At-Taubah mengatakan mualaf itu menjadi bagian yang menerima zakat. Pada saat itu Umar mengatakan zakat tidak wajib dibagikan untuk mualaf. Ya. Setiap masa ada pembagian zakat untuk mualaf. Ya. Tapi apakah zakat itu wajib diberikan kepada mualaf yang sudah bertahun-tahun masuk Islam dan kaya? Nah, itu bentuk produk hukum. Nah, akhirnya itu nggak wajib diberikan. Jadi menurut produk hukum Islam yang dikeluarkan Umar pada saat itu produk hukumnya ada. Jadi yang semua yang disebutkan dalam Taubah surah 6 ayat 60 itu ada suatu kewajiban kita untuk memberikan, tapi kalau sudah dia maksimal nggak perlu kita berikan. Jadi yang kebagian kita orang fakir, orang miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, yang berhutang qorimin, orang yang berjuang Allah, yang ibnu sabil dan sebagainya. Jadi amil saja, kalau amilnya kaya ngapain diberikan gitu. Ya. Tapi kita punya kewajiban bisa memberikan, tapi proporsional. Itulah salah satu yang muncul oleh Umar bin Khattab untuk membahas tentang para mualaf untuk menerima zakat. Ya. Yang kedua, ya, kalau kita menerima, kalau ada sahabat yang menerima, itu adalah karena satu ilat hukum. Jadi kalau kita mau menerima, ketika mualaf mau menerima, kita harus punya dasar, ya, kita punya ilat namanya, alasan hukumnya kenapa dia menerima. Contoh, udah lama masuk Islam, tapi dia nggak benar-benar kuat, lalu kita perlu menarik. Ya, alasannya adalah semuanya itu adalah merupakan sesuatu yang patut kita pikirkan, kita ambil suatu hukum. Jadi Bapak Ibu, artinya adalah sesuatu yang kita ambil nanti dalam hukum Islam harus berdasarkan syariat ini. Yang kedua, yang diambil oleh Umar bin Khattab, tentang tentang ghanimah. Ghanimah itu ketentuan Al-Qur'annya adalah
Khumushu lir rasul wal zil qurba. Seperlimanya untuk Rasul dan orang-orang terdekat. Ya. Itu dalilnya. Nah, lalu Umar bin Khattab pada saat itu mengatakan begini. Umar bin Khattab pada waktu itu tidak hanya benda-benda bergerak, membagi benda-benda bergerak, benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, kebun dan pekarangan, khususnya di wilayah peperangan di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika menegakkan Islam, beliau memberikan tanah itu. Jadi yang dibagi harta bergerak saja. Yang dibagi harta bergerak. Harta yang tidak bergerak tidak dia bagikan. Ya, kalau zaman Nabi, zaman Rasul, semuanya harta dibagikan kepada semuanya. Ya. Tapi ketika zaman Umar bin Khattab yang dibagikan hanya harta bergerak. Harta tidak bergerak tidak dibagikan. Nah, Umar menolak pembagian tanah yang ada di daerah taklukan tersebut. Beliau memberikan tanah itu tetap menjadi milik pemilik aslinya. Hanya saja mereka diwajibkan bayar pajak sebagai kompensasi atas kebebasan mereka meluk agama mereka dan bebas menjalankan kewajiban agamanya. Pajak itu simpan di Baitul Mal untuk memberikan insentif gaji tetap kepada mereka yang turut berperang dalam melakukan Islam. Nah, Bapak sekalian berbahagia. Tentu ini penolakannya besar dari para sahabat yang biasa menerima semua rata rampasan perang. Lalu muncul inisiatif dari Umar bin Khattab untuk tidak membuat ini. Pertanyaannya, kenapa Umar bin Khattab membuat sebuah kebijakan ini? Karena kalau semuanya dibagi, baik harta bergerak dan tidak bergerak dibagikan, otomatis kas negara akan kosong. Berarti kita kan tidak punya kesempatan untuk membagikan harta, untuk menjalankan sebuah negara bila tidak punya kas. Jadi ketika para sahabat itu menentang, lalu Umar berpendapat dengan pikirannya yang cerdas, mengatakan begini, sekarang kalau harta itu dibagikan kepada semua orang, maka akhirnya akan muncul konglomerat, akan muncul orang yang punya super power dalam soal harta. Bagaimana yang tidak berperang, ya, dan lain sebagainya. Jadi Umar mengambil kebijakan semua harta yang tidak bergerak itu harus masuk ke kas negara. Si pemiliknya tetap boleh mengelola tanah itu. Boleh tetap mengelola tanah itu dan hasilnya akan dikenakan pajak. Pajaknya diserahkan ke Baitul Mal. Baitul Malnya mengoperasionalkan semua keuangan yang ada kepada rakyat. Kalau Bapak Ibu baca surah Al-Hasr itu kan yang nggak boleh harta kekayaan itu hanya bertumpu pada satu orang. Seperti yang terjadi saat ini, ya, nggak boleh bertumpu pada satu orang. Dia kaya sekali. Semua tambang dia kuasai, semua ini kuasai, ya itu boleh. Jadi Umar bin Khattab melihat itu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai seorang pejuang, kalau hidup pada masa itu Bapak Ibu kuat, pejuang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa menjadi konglomerat. Bagaimana keadaan rakyat miskin dan kas negara kosong, tidak mungkin mensejahterakan. Jadi Umar bin Khattab melihat itu, lagi-lagi berpikirnya luasnya wilayah Islam, berarti banyaknya biaya yang harus dikuasai. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hidup di zaman Umar bin Khattab sejahtera. Bukan hanya makan siang gratis, yang lebih besar bisa diberikan, ya, karena gaji insentif semua diberikan, ya. Itu kalau Bapak Ibu zaman kita hidup zaman Umar bin Khattab, mungkin kita akan lebih sejahtera. Jadi guru seperti saya nggak bergaji, nggak mendapat honor sertifikasi misalnya berapa 1,5 juta. Nah, guru itu lebih besar gajinya daripada yang lain. Nah,
Kalau Bapak Ibu lihat pendapatan orang-orang pada zaman Umar bin Khattab itu, wah kaya-kaya. Semua kita dijamin. Pajak nggak kena karena kita orang Islam, kan? Nggak ada pajak kalau orang Islam, kecuali orang kita orang non Muslim. Kita orang non Muslim tinggal di negara Islam, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat Islam itu jangan melihat parsial, ya. Jadi kita punya koridor hukum yang sangat luar biasa, ya. Jadi Umar bin Khattab pada saat itu tidak membagi harta ghanimah, ya. Kebijakan Umar bin Khattab ini ditentang oleh peserta perang, termasuk sahabat senior seperti Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Maka terjadi perdebatan sengit selama 3 malam. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah pelajaran. Kalau beda pendapat, selesaikan di ruangan tertutup, bicarakan habis. Ya, jangan di medsos, ya. Nah, kita bicara di ruang tutup, bahas sampai habis, sampai tuntas. Lihat semua aspeknya. Ya. Umar dituduh meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi Umar tetap berpandangan yang berikutnya tetap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah meskipun cara harfiah bertentangan dengan keduanya. Jadi dilihat secara harfiahnya bertentangan, nggak dibagikan semua harta warisan, harta rampasan itu bertentangan. Tapi dia punya pandangan lain, ya. Yusuf Musa mengatakan, ketika Umar dihujat oleh sahabat-sahabat yang tidak menunggu kebijakan, mereka mengatakan, bagaimana mungkin harta yang telah Allah berikan untuk kami sebagai hasil yang kami dapatkan dari perang, lantas engkau ingin berikan kepada orang-orang yang tidak ikut perang? Mereka akan menikmati harta itu sampai anak cucu mereka, padahal mereka sama sekali tidak ada dalam peperangan itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin dihujat begini, dihujat ya, enak aja yang nggak perang dapat uang, dapat harta. Nah, hujat yang begitu keras saya jawab dengan ini pendapat. Jadi Umar mengatakan hanya begitu. Ketika dia dihujat dengan bermacam argumentasi, dia mengatakan ini pendapat. Dia tidak menggunakan argumen apapun, dia mengatakan ini pendapat. Kalau begitu bermusalah dahulu kali dengan yang lain. Saran sahabat yang tertuju dengan poin. Umar kemudian mengumpul besar kaum muhajirin dan diminta pendapatnya. Tapi tidak kata sepakat. Lalu Umar mengumpulkan 5 orang dari suku Aus, 5 dari suku Hazrat yang kesemuanya adalah pembesar Ansor. Umar nanti menyampaikan dengan mengatakan, hari ini kalian memberikan masukan hari ini aku ingin kalian memberikan masukan untuk membantuku mengemban amanah yang diberikan kepadaku dalam mengurus kalian. Saya tidak lain kecuali hanya seorang dari kalian. Kalian aku minta hari ini turut melihat mana yang benar. Di luar sana para sahabat berbeda pendapat. Ada yang sependapat denganku, ada yang tidak. Aku ingin menegaskan bahwa sungguh aku tidak bermaksud mengurus kalian mengikutiku jika apa yang aku akan berdasarkan hawa nafsu dalam hal ini. Di sisi lain ada kitab yang dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menentukan yang benar. Demi Allah, setiap kali aku menyampaikan sesuatu tidak ada yang ingin daripada kecuali kebenaran. Jadi itulah kata-kata Umar. Kemudian para besar kaum Ansor mengatakan, kami siap mendengarkan wahai Amirul Mukminin. Sampaikanlah dengan apa yang ingin kau sampaikan. Umar melanjutkan, aku telah mendengar hujatan orang-orang yang mengira aku ingin menzalimi hak mereka. Jadi Umar mengatakan, aku telah mendengar hujatan orang-orang yang mengatakan aku sudah menzalimi mereka. Sungguh aku berlindung dari Allah dari perbuatan zalim. Jika aku menzalimi mereka, sedikit pun telah memberikan kepada yang lain seharusnya yang menjadi hak mereka. Ya, pendapatku dalam hal ini, tanah yang ada pada wilayah taklukan tidak dapat dibagi-bagikan kepada para pejuang. Ini pendapatnya. Yang terlibat dalam penaklukannya.
tanah itu harus dibiarkan oleh pemilik sebelumnya, hanya mereka wajib membayar pajak untuk penambahan kekayaan kaum muslimin. Jadi pajak itu gunanya adalah untuk menambah kekayaan kaum muslimin, bukan pajak untuk menambah kekayaan segelintir orang, tidak. Pajak itu akan diberikan secara terus-menerus kepada para pejuang dan anak mereka. Sebab kota-kota besar seperti Syria, Jazirah, Kufah, dan Basra mestilah juga ditempatkan di sana tanah yang banyak. Dapat di mana diambil dari mereka bila tanah-tanah wilayah itu dikuatakan hanya telah habis dikuasai. Ya. Semua yang berkumpul sepakat dengan apa yang disebut Umar bin Khattab dengan mengatakan, benar sekali apa yang kau sampaikan. Bila negeri yang ditaklukkan tetap dijaga, tidak dijaga dengan menempatkan banyak tentara di sana dan bekali dengan gaji serta perlengkapan militer, maka orang-orang kafir akan berebut kembali kota-kota tersebut. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah pendapat. Ilatnya, kata Umar bin Khattab, adalah karena kita menjaga semua daerah yang kita taklukkan. Daerah semua yang kita sudah bukan taklukkan. Saya kalau pas taklukkan ini, kalau orang Islam nggak pernah menaklukkan. Orang Islam nggak pernah pakai bahasa menaklukkan, apalagi kata menjajah. Ya tadi Bapak Ibu membaca buku-buku sejarah, Islam nggak pernah menaklukkan. Islam datang ke sebuah negara bukan untuk menyusahkan, tapi Islam datang ke sebuah negara untuk memakmurkan. Nggak ada daerah Islam yang ditakluk yang sudah dikuasai Islam jadi miskin. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nggak ada daerah yang dikuasai oleh Islam menjadi miskin setelah dikuasai, tapi menjadi lebih makmur, lebih sejahtera. Ya, Bapak Ibu bisa baca di banyak buku. Oleh karena itu, nggak pernah bahasanya penaklukan, tapi makanya dalam Al-Quran itu katakan Al-Fatah. Ada kan soal Al-Fatah? Inna fatahna laka fatham mubina. Namanya Al-Fatah, pembukaan, bukan penjajahan. Ya. Sementara orang-orang orientalis mengatakan Islam menjajah. Ya, Islam nggak pernah menjajah, Islam hanya membuka. Baik karena permintaan, baik juga karena kebutuhan. Ya. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk membebaskan orang dari kezaliman. Ya. Jadi kalau Islam datang itu besarnya untuk membebaskan dari kezaliman. Jadi Bapak Ibu kalau Ibu baca lagi banyak hal tentang ini, tapi Umar sudah berani mengambil sebuah kebijakan yang agak sedikit apa ya? Kalau kontroversinya enggak ya? Ya yang sedikit membuat sahabat-sahabat yang biasanya menerima keistimewaan menjadi tidak. Bapak Ibu biasalah. Kalau orang bisa menerima kenyamanan, tiba-tiba nggak nyaman, itu kan ribut. Sama seperti kita. Biasanya hidup senang, tiba-tiba dikasih cobaan berupa banyak kenyaman, nggak nyaman. Nah, tapi para sahabat itu mengajarkan kepada kita bagaimana kalau ketidaknyamanan itu terjadi. Jangan langsung ambil senjata. Dulu pikirkan. Kalau bisa musyawarahkan. Ya, jangan buru-buru ambil sebuah keputusan yang membuat kita rugi nanti akhirnya. Ya, tapi saya kemarin ditanya oleh orang, Pak, apa kuncinya sukses? Orang yang sukses itu semuanya lahir dari ketidaknyamanan. Banyak orang sukses lahir dari ketidaknyamanan. Nabi Muhammad contohnya. Nabi Muhammad contohnya sebelum dia lahir, bapaknya sudah meninggal dunia. Dia masih kecil, ibunya sudah meninggal dunia. Nah, dia lahir dari ketidaknyamanan. Nah, akhirnya kemudian dia berproses untuk menjadi sukses. Jadi kalau tidak nyaman hari ini, berarti kita ada peluang untuk sukses. Ya, jangan semuanya dianggap sebuah musibah ya. Nah, itu. Baik, yang berikutnya satu lagi. Yang lama-lama. Nanti ada bedanya antara ghanimah dan faid. Nanti Pak bisa kita diskusikan. Yang ketiga aja.
Mana ya? Nah, yang ketiga, saya banyak datanya. Yang ketiga tentang tidak memotong tangan bagi pencuri. Ada ayatnya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu harus dipotong tangannya menurut Al-Quran. Tapi pada saat itu ada seorang yang datang kepada Umar bin Khattab yang namanya mengambil seekor unta milik seorang dari suku Muzani. Hamba saya itu lantas memotong unta itu dan memakannya sampai habis. Setelah itu Umar mengetahui itu dan setelah mengetahui kasus itu, Umar menyuruh Kasir bin Saif, seorang al-Gujunya, untuk melakukan potong tangan. Ya, al-Gujunya itu potongan. Tapi ketika al-Guju itu mau memotong tangannya, Umar menghentikan. Umar bertanya kepada suku Muzani atau pemilik unta itu, berapa harga untamu? Jadi sebelum dipotong al-Gujunya, Umar sudah menghentikan. Lalu Umar mengatakan kepada orang yang punya unta itu, "Hei, berapa harga untamu?" Orang yang berasal dari suku Muzani itu menjawab, "Demi Allah, untaku itu sudah ditawar 400 dirham, namun tidak kuberi." Jadi untanya sudah ditawar sama orang 400 dirham. Yang unta dipotong tadi, unta yang dipotong tadi sudah ditawar orang 400 dirham. Umar lalu memerintahkan Khatib atau pemilik hamba sayanya agar membayar 800 dirham kepada pemilik unta. Umar akhirnya tidak jadi potong tangan orang itu, tapi menyuruh Khatib pemilik hamba saya itu untuk membayar denda 800 dirham, 2 kali lipat. Tadi mau dibeli 400, mau dijual 400 dirham. Lalu hamba saya mau dipotong tangannya, lalu dihentikan. Lalu si pemilik unta diwajibkan membayar 800 dirham. Ini alasannya. Kata gini, kenapa tidak jadi dipotong tangan dan harus memberikan 800 dirham? Gini alasan Umar bin Khattab. Kalau seandainya tidak karena aku yakin kau memberikan hamba saya akan untuk kelaparan sehingga mereka sampai berani membeli unta dan pasal mereka akan berjalan potong tangan ini. Gini, kalau dia tidak diberikan kalau dia diyakini memberikan kesejahteraan, otomatis hamba saya itu tidak akan mencuri unta itu. Nah, ini alasan Umar bin Khattab. Nah, karena kesejahteraannya menjadi tidak diberikan, maka dia mencuri unta itu. Oleh karena itu, engkau sebagai pemilik hamba saya itu wajib membayar 800 dirham. Ya, jadi dia wajib menaikkan. Sesuatu hukum yang sangat kontroversial. Kenapa seorang pencuri tidak dipotong tangannya? Tapi kenapa tidak dipotong tangannya? Karena dia pada hamba saya. Nah, jadi pencuri itu harus dilihat kenapa dia mencuri. Lalu kita telusuri. Nah, itu sesuatu yang keberanian. Nah, jadi Umar bin Khattab melihat bahwa potong tangan itu baru akan dilakukan atas orang yang mengambil harta yang bukan miliknya apabila pelakunya tidak dalam keadaan yang benar-benar terpaksa. Ini kalau Umar bin Khattab hidup di masa sekarang, maka para koruptor bisa nyaman nih. Ya, kenapa kamu mencuri uang negara? Karena saya butuh uang untuk makan. Berarti negara dihukum. Negara dihukum. Kenapa? Karena dia memberikan gaji yang kurang kepada pegawainya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kita analogikan begitu, ya. Kalau para koruptor itu, kalau dia mencuri kan kata seseorang, orang koruptor itu punya tiga aspeknya.
karena dia serakah, ya udah kaya, uangnya banyak, tiba-tiba korupsi, itu namanya serakah. Kalau itu pasti dimiskinkan. Ya. Yang kedua, kenapa gitu? Saya lupa. Yang ketiga, karena dia butuh, berarti uangnya kurang. Oleh karena itu, pemerintah wajib mensubsidinya. Nah, jadi Bapak Ibu ada 3 kriteria orang korupsi menurut orang ini, ya. Orang ini mengatakan korupsi punya 3 hal. Kalau yang sudah serakah ini dimiskinkan, harus dimiskinkan, jangan dibunuh, dimiskinkan, ya. Tidak punya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang sangat perlu kita pelajari dari Umar bin Khattab. Satu lagi apa ya? Tentang apa? Nah, jadi kalau lagi musim beras mahal ini, tiba-tiba dia mencuri, ya lihat tuh. Kenapa dia mencuri? Karena uangnya nggak ada uang untuk beli beras kan? Nah, mesti bertanggung jawab untuk memberikan beras. Nah, orang minum khamar, itu diapain? Orang minum khamar itu dicambuk. Ya, orang minum khamar itu dicambuk 40 kali. Lalu ada orang mengatakan lagi ke Umar bin Khattab, ya Umar, dia minum khamar. Salah. Pada waktu itu terjadi sebuah kondisi masyarakatnya sudah mulai minum khamar, suka minum khamar. Ya, dia suka minum khamar. Jadi menjadi kebiasaan di masyarakat itu minum khamar. Lalu muncul sebuah ultimatum dari Umar bin Khattab dan para sahabat, dimunculkan sebuah pendapat. Oleh karena itu hukumnya dinaikkan jadi 80. Jadi 80 cambukan, bukan 40, jadi 80. Ya. Apa alasannya? Nih. Orang mabuk nggak boleh sholat. Berarti pada saat itu hilang akalnya. Ya. Orang mabuk nggak boleh sholat, kenapa? Karena pada saat itu hilang akalnya. Ya. Jadi apabila orang mabuk tidak boleh sholat, berarti dia sama dengan orang yang seperti orang ini. Bila seorang minum khamar itu mabuk, maka pikirannya kacau. Dan bila telah kacau, ia pun melakukan fitnah. Hukuman orang yang fitnah adalah 80 kali cambukan. Orang yang fitnah itu 80 kali cambukan. Jadi buzzer, kalau fitnah hukumnya 80 kali cambukan. Jadi gini, orang yang mabuk kena hukuman 40 kali. Lalu terjadi sebuah kemabukan yang massal, jadi kebiasaan. Lalu ada orang mengatakan, ya Umar, bagaimana caranya mengatasi agar gak jadi mabuk massal, menjadi kebiasaan mabuk itu? Akhirnya Umar mengatakan, kalau begitu yang mabuk bukan 40 cambukannya, bukan 40 cambukan, tapi 80. Naik pas 2 lipat. Nah, pertanyaannya, kenapa 80? Padahal dalilnya 40. Dalilnya 40. Kenapa 80? Umar berpendapat sesuai dengan pendapat Ali, orang yang mabuk hilang akalnya. Orang mabuk hilang akalnya. Setelah hilang akal, biasanya dia melakukan fitnah. Orang fitnah itu hukumnya 80 cambukan. Jadi mabuk dibersamakan dengan fitnah, hukumnya sama. Itu namanya ada contoh, ada sebuah ilat, sebuah dasar untuk mengambil sebuah tindakan. Jadi tindakannya tidak 40, tidak 40 tapi 80. Kenapa? Mempersamakan mabuk dengan fitnah. Mengapa? Orang mabuk itu ngomongnya asal, bisa memfitnah. Ya. Jadi Bapak Ibu ada yang berbahagia, saya pikir cukup sekian. Jadi artinya adalah banyak banget. Ini sampai 8 contoh kasus yang dia munculkan dalam teks yang saya baca, tapi saya munculkan baru 3. Nah, jadi yang pertama, Umar bin Khattab adalah orang yang berani untuk
merekonstruksi hukum Islam tentang mualaf, apakah wajib menerima zakat apa tidak. Yang kedua, dia merekonstruksi tentang ghanimah, apakah harta rampasan itu wajib dibagi atau tidak dibagi. Akhirnya muncul ide yang bergerak dibagi, yang tidak bergerak diserahkan ke negara. Kemudian yang ketiga, dia juga melakukan sebuah rekonstruksi tentang orang yang mabuk, ya, orang mabuk, ya. Nah, lalu yang terakhir dia merekonstruksi tentang apa? Ya, perbuatan, nah, tidak potong tangan. Nah, jadi rekonstruksi ini penting kita pelajari agar Islam itu solihun fi kulli zamanin wal makan, agar Islam itu menjadi cocok, relevan dengan setiap zaman dan masa. Jangan sekali-sekali muncul ada gium dari kita Islam itu gak cocok, udah kuno, udah usang, salah. Berarti ilmu ente kecil, ya, muka lu jauh kata orang itu, ya. Jadi ilmu kita kecil, ya. Umar bin Khattab berani untuk merekonstruksi hukum, tapi berdasarkan sebuah koridor yang sudah dipercaya oleh Allah dan para sahabatnya, ya. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita punya banyak peluang untuk melakukan sebuah rekonstruksi agar hukum Islam itu baik, ya. Insya Allah semuanya bisa berakhir dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Umar bin Khattab itu sosok yang sangat bijaksana, tegas, dermawan, dan pada masanya itu umat Islam pada saat itu sangat sejahtera sekali. Bahkan seluruh gajinya ia serahkan untuk keperluan masyarakat itu. Mudah-mudahan sosok ini akan ada di Indonesia saat amin. Insyaallah. Kita itu ada yang perlu ditanyakan. Oh, ada satu. Beliau menambah. ngomong Ustaz pakai suara atau ke depan suara ya. Jangan kedengeran gitu ya. Di sini antarnya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, tadi Ustaz Azhar memberikan pencerahan terkait dengan bagaimana Umar itu merekonstruksi hukum yang mungkin hukum itu pada awalnya sebelum Umar dianggap sebagai sesuatu yang baku, yang gratis gitu, tapi kemudian Umar dengan kecerdasannya kemudian memberikan pemahaman bahwa itu ada sesuatu yang perlu ada perbaikan. Tadi sudah dijelaskan, tapi ini hanya memberikan tambahan terkait dengan mungkin ini juga mengingatkan ulang karena ini sangat terkait tadi dengan apa keberadaan kita juga nanti akan terjadi gitu ya dengan siapapun juga gitu. Yaitu tentang pernikahan. Oh ya, pernikahan. Oh ya, ada satu ya. Yang terakhir. Iya, ada pernikahan. Pernikahan itu sebenarnya itu akan dibahas oleh saya gitu kan. Kaitan dengan bagaimana hak talak perempuan yang selama ini mungkin pada zaman Nabi pada waktu itu talak itu ada otoritasnya pada laki-laki, tapi kemudian akhirnya itu kan pada satu peristiwa ya kalau zaman sekarang katanya gitu kan prinsip kita itu selalu belusukan. Yang Umar belusukan biasa Umar itu belusukan gitu loh. Iya banyak itu peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Umar. Nah suatu hari Umar itu melakukan
biasa itu kan malam-malam belusukan, tidak dan sebagainya, mendapati seorang perempuan yang dalam kondisi ketika itu menyampaikan syair gitu. Ya syairnya ketika tengah malam disampaikan begini gitu ya. Terjemahannya itu kan, kalau sekiranya ada temanku di sampingku berarti apa namanya itu tempat itu bergoyang katanya gitu. Umar itu mendengar aja apa gitu terjadi. Yang ternyata perempuan ini ditinggalkan oleh suaminya ya, ditugaskan untuk melakukan perang gitu kan. Nah, perang. Sampai pada pagi akhirnya Umar itu mendatangi, intinya si perempuan itu kesepian lah gitu. Ya, pada akhirnya pagi itu kemudian Umar datangi anaknya putri Rasulullah Hafsah yang istri Rasulullah tuh tanya, wah anakku, sebenarnya ini perempuan itu merasa kesepian berapa lama sih? Nah itu ya mamaku gitu kan, ya sekitar setengah tahun lah, 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Tapi akhirnya Umar itu apa? Memberikan keputusan ketika mengirim Pasukan itu tidak sampai setengah tahun, 6 bulan itu. Maka kalau kemudian Umar itu mengirim pasukan setelah setengah tahun itu diganti gitu, karena supaya bisa menemui istrinya gitu. Enggak selingkuh. Iya. Dia terjadi gitu, selingkuh dan sebagainya gitu. Nah kebijakan ini kemudian Umar di samping itu kebijakan pemerintahan seperti tadi tidak mengirim pasukan setengah tahun, tapi kemudian ada seorang perempuan itu yang pada awalnya otoritas talak itu ada pada laki-laki. Akhirnya kalau perempuan itu ditinggal selama 6 bulan, diperbolehkan untuk mengajukan gugat cerai, gitu loh. Itu sampai sekarang berlaku gitu loh. Yang pada waktu itu Umar itu kan karena ditinggal untuk pasukan. Tapi sekarang akhirnya itu berlaku untuk penegak hukum. Makanya kemarin saya juga sampaikan itu kan pada siapa itu yang mengingatkan kepada cikgu taklak itu gitu, berlaku gitu. Nah itu jadi itu adalah pembaharuan dalam bidang hukum. Umar luar biasa gitu. Tapi yang terakhir lagi, kalaupun Umar itu sebagai seorang yang disebut Amirul Mukminin, presiden, khalifah dan sebagainya, tapi ketika pada minggu yang lalu ya, saya sampaikan itu ada seorang perempuan yang kaitan dengan mahar gitu. Umar itu kan pidato gitu kan, kemudian menyampaikan bahwa maharnya itu tidak boleh lebih dari 400. Ada seorang perempuan, wahai khalifah, itu ada ayat Al-Quran, diperbolehkan lebih banyak. Memang kata Nabi bahwa mahar perempuan yang terbaik adalah yang paling rendah, tapi dikatakan kalau yang mahar itu boleh diberikan seorang calon suami itu lebih banyak, maka diperbolehkan. Maka kemudian Umar, walaupun seorang presiden, walaupun seorang khalifah Amirul Mukminin, tapi Umar mau berikan masukan. Ya, hukumnya itu kembali gitu, tidak diputuskan dengan kaku, tetap aja mengakui akan kekurangannya. Itu bagi tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kasih. Sebelum kita doa dan doa kafaratul majlis, untuk mengingatkan saja bahwa pagi hari ini ada kerja bakti untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bagi yang ada keluangan waktu, mohon segera bisa bergabung ke masjidnya untuk kerja bakti, kita bersihkan masjid kita. Sekali lagi kami atas nama pribadi, atas nama Yayasan dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila selama pelayanan kami pada masjid ini kurang berkenan dan tidak ada kata-kata yang tidak berkenan, baik sikap, ucap dan perbuatan. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dalam keadaan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan ada imbauan atau kita mengajak para hadirin dan hadirat, mari sama-sama kita ramaikan masjid kita makmurkan masjid kita pada bulan suci Ramadan. Ajak semua anak-anak famili kita untuk memakmurkan masjid pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu mari kita bacakan doa alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum nyampe yang ke-8 loh. Tapi enggak apa. Alhamdulillah. Pak Ajil yang sehat tuh.
Wah, selesai tuh. Ada teman saya itu menerjemahkan buku tentang fikih Umar. Tapi iya. Ya, itu terbitan. Itu si Abbas Masa Lama. Oh. Dua jilid itu. Itu dari saudara Khalid Basalamah, Ya masih satu satu klan. dulu bergabung dengan adanya juga namanya Anis juga sama. Kalau gini Anis Baswedan, kalau itu Anis Basalah. Oh, Nah, itu adiknya. Kursinya mana? itu. Oh, Kita ambil lagi. ya. Ambil lagi. Kamu banyak kunci. Tenang. Itu belakang.